dari Tritunggal juga, karismatik juga Tritunggal. Dikotomi tubuh jiwa roh. Ya. Allah yang Esa, Tuhan yang Esa itu Bapa, Firman dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7. Yesus itu penggenapan janji Bapa kepada Daud untuk menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Maka Yesus dikatakan tunas Daud, anak domba. Domba tebusan. Zaman dulu orang Israel menebus dosa itu bakar berdomba. Nah, Yesus adalah domba tebusan sampai selama-lamanya, pertama dan yang terakhir. Tidak ada lagi domba-dombaan. Ya, kalian harus mengerti itu. Kalau kalian katakan Yesus Tuhan, ya kalian harus pertanggungjawabkan yang tadi saya tanya. Apakah Tuhan yang roh punya tai lasso? Jawab, silakan. Tapi kau punya kata-kata tai lasso itu yang nggak sopan. Iya kan, kau maksa. Gimana sih? Kau punya, sekarang saya tanya, kau punya tai lasso nggak? Ada, kalau saya ada tai lasso. Pertanyaannya, Nah, mana yang roh itu ada tai lasso tidak? Ah, gimana? Oh, udah bilang mengaku Kristen tapi menghujat di sini. Pertanyaannya, Allah yang roh, Tuhan yang roh itu punya tai lasso tidak? Silakan Laskar. Kristen tapi Kalau roh menghujat dia Tuhan punya. kita, guys. Kalau dalam Bukan bentuk roh yang menghujat, gimana ini, kalian Bro? di jalan yang bengkok. Nah, Bukan orang Kristen ini kalau begini pertanyaannya. Bukan orang Kristen itu kalau pergi Orang pertanyaannya Kristen nyaman. begitu. Nah, baca-baca lagi ayat 2 Korintus ini 3 ayat komunis, orang 17. komunis dia ini. PKI, orang Mungkin PKI, komunis. Kristen mualaf. Hei, Komunis kau. Iya, kau ini Begini, izin sebentar Enggak, lah. kau Kristus, sahadatkan Pak Karen, dia, Bu Darni Pendeta Loding. sama ya Kenapa sabar, enggak kau Pak Karen. sahadatkan si Sabar, Karen ini, dengar Pendeta Loding? Dengar dulu. Mungkin inilah kali ini Muslim. saya luruskan. Muslim selalu Sabar. Jadi, Laskar, istilahnya dengar dulu, pengadu Laskar. domba. Saya tidak mengadu domba. Buat apa domba diadu? Itu judi namanya. Dengar dulu. Ya. Betul itu Ya, Laskar. dengar Itulah, dulu, karena kita tadi dengar dulu. nggak bisa Jadi dihancurkan Pak Karen, kita semua sabar yang ada dulu. di sini. Sabar Dibawa dulu, Bu jangan si Darni. Karen. Jadi, Supaya ribut. sabar dulu. Nah, jadi supaya kita tahu ya. Begini, Jangan Darni. kita ribut. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Satu ekor sudah Ya. kabur. Sabar, Darni, dengar dulu. Ketika Pak Karen mengatakan ketika kalian menganggap Yesus itu Tuhan, berarti konsekuensi yang kalian harus terima yang pertama, Yesus pernah jadi bayi. Yesus punya barang itu yang dibilang tadi. Karena Turun aja lah kenapa? kita, guys. Ini si Karen ini nanti aneh-aneh pertanyaannya. Karina semua. Jaspa, Laskar turun aja. Ayo. Ini nanti Bang Ampi turun aja. Dia ini aneh nanti pertanyaannya. Aku udah kenal sama Oh, dia. kalau Ampi tahan banting, kalau Ampi dia mau luruskan. Salah, dikasih tahu yang Nah, benar itu. enggak mau. Aku turun aja lah ya. Aku nggak mau. Sabar, Aku nggak mau Budarni. digitu-gitukan Yesusku, apalagi dia Kristen. Kalau Islam tadi memang Ya. apa mereka memang begitu. Saya harus bicara kebenaran, ini kebenaran. Gimana sih? Bagaimana Pak Ampi? Saya tidak bisa lihat dia nama aku kasih temas. Oh iya, coba Pak Karen open cam lah diskusi sama Bang Ampi. Bang Ampi ini dari Katolik. Deng Ampi. Iya, saya sudah sering di roomnya Abuya sama Arif Erpa ini Ampin. Oh ya, silakan. Yang lain diam dulu. Kita lihat mereka berdua diskusi biar kita dapat poinnya begitu. Karena Pak Karen menyampaikan itu konsekuensi ketika menuhankan Yesus. Begitu. Coba, Bukan dia Mr. menghujat, Loading. tidak. Loading, tes DNA-nya Karim itu, dia DNA-nya Islam atau Kristen itu? Bagaimana kalian? Seharusnya kalau Islam, Bang Laskar Kristus, kalau Islam ada orang yang seperti ini, itu kami rangkul dia, kami memberikan nasihatkan dia, kami memberikan petunjuk. Loh, kok kalian malah tambah sudah sahadatkan Sabar, saya saja. Ini KWC orang dulu, sudah mau jatuh buang di air jurang, kecil. kalian dorong Mungkin pula. dia domba yang lagi tersesat. Mungkin si Karen ini adalah domba yang lagi tersesat. Nah, silakan luruskan dia coba. Atau Pak Karen bilang kau yang domba tersesat, silakan. Silakan Bang Ampi. Coba Silakan, Pak Bang Laskar, kita lihat dia diskusi sama Bang Ampi ya. Coba kita lihat. Silakan Bang Ampi. Siap. Coba. Sebenarnya Pak Karen tadi kalau menurut saya sih tidak menghujat Pak Ampi. Karena kenapa? Karena konsekuensi yang kalian harus terima ketika menjadikan Yesus itu Tuhan ya seperti itu. Harus punya kelamin, harus jadi bayi. Itu konsekuensi yang diterima. Betul, dalam kemanusiaannya wajar kalau seperti itu. Boleh saya potong? Bang Loding, artinya begini. Iya, siap. Oke lah secara apa itu seperti yang Abang sampaikan bahwa
Yesus itu turun ke bumi, dan kalau orang siapa yang tidak mengaku Yesus itu manusia, dia itu sesat, ada ayatnya. Tetapi kalau dalam pertanyaannya mengatakan bahwa Yesus itu punya tai lasso atau tidak, karena itu tidak tercatat dalam Alkitab. Aturan berak, aturan kincing, aturan alat kelamin itu tidak tercatat dalam Alkitab. Artinya dalam Perjanjian Baru itu tidak ada catatan seperti itu. Jadi tidak fair juga kalau kita menanyakan hal-hal seperti itu. Nah, silakan Nak Ampi, silakan Karen tanggung jawab. Baik, tapi kita tidak boleh bawa narasi-narasi yang semacam itu, karena itu narasi yang terlalu bagaimana ya, memang tidak ada dalam Alkitab kalau kita tanya kayak begitu. Karena Oke, yang lain mute ya. Yang lain mute dulu, biarkan mereka. Silakan. Sekarang begini Ampi ya, kita sudah sering ketemu di Arif Erpa sama Abuya ya. Saya mau, apa kau buka 2 Korintus 7 apa 2 Korintus 3 ayat 17, silakan. Kalian lagi di jalan yang bengkok kok ngajar saya gimana sih? Kami orang karismatik tidak kayak otak kalian, Katolik ini. Maksudnya jangan framing juga begitu, kita diskusi saja dulu. Bukan framing, Ampi, itu resiko kalian mengatakan Yesus Tuhan. Begini, saudaraku. Begini, sebentar Ampi. Jangan. Nah, gantian saya bicara tuh. Oh ya, silakan, oke. Begini abangku. Kalau abang mengatakan saya sesat, hari ini saya mau bertanya begini, Alkitab yang Anda pegang itu apakah kamu yang mengkanonkannya atau kamu yang membuatnya, sehingga dia menjadi lembaran-lembaran Alkitab yang hari ini Anda pakai, sehingga Anda menghujat kami sesat. Kau katakan kami sesat, berarti sesatlah semua ayat Alkitab itu, karena orang Katolik yang mengkanonkan ayat Alkitab itu yang kau pakai sekarang ini. Dan kau mengetahui bahwa Yesus itu bukan manusia, Yesus itu manusia dan Yesus itu Tuhan, itu dari situ. Jadi kalau abang katakan saya sesat, Katolik saya sesat, abang lebih sesat karena abang memakai Alkitab yang kami kanonkan. Boleh saya sanggah ucapan Pak Ampi, Karin. Nah, sudah Api. Saya mau tanggapi masalahnya. Boleh saya tanggapi Karen. Sedikit aja. Oh, silakan Jos. Silakan. Oke. Begini Pak Ampi ya. Kita jangan Pak Ampi bilang bahwa pertama kali yang mengkanon itu adalah gereja Anda. Karena ingat, pertama-tama yang mengkanon Alkitab itu adalah yang pertama kali Perjanjian Baru adalah Marcion. Kemudian diikuti oleh Arius. Sebentar ya Pak Ampi. Nah, kemudian karena Arius ini sudah mulai menyebar, mereka dihabisi. Nah, karena dihabisi, semua tulisannya Arius ini dibakar habis. Kemudian itulah yang diambil alih oleh sebentar, jangan dulu potong, gantian kita bicara. Jangan dulu potong. Dengarkan dulu paparan saya sampai selesai. Nah, baru setelah itu masuklah konsili, masuklah Paus Damasius. Kemudian setelah itu kemudian sampailah tahun 1717. Nah, Protestan tidak mengambil dari Alkitab Katolik, yaitu kanon Katolik, tetapi mengambil dari Masoretic text. Itu yang diambil ke Perjanjian Lama. Makanya tidak mengakui Deuteronomi Kanonika. Nah, Perjanjian Baru itulah. Jadi Perjanjian Baru itu bukan Katolik. Kanonika itu kanon kedua yang dimasukkan ke dalam Alkitab Katolik. Tetapi kanon Kalsedon pertama itu bicara tentang Arius itu. Arius itu berpaham bahwa Yesus itu manusia, total manusia. Makanya dibuatlah konsili pertama itu untuk menentukan ajaran mana yang mau dipakai. Bukan Arius yang mencatat Alkitab itu atau mencantumkan Alkitab itu. Saya sudah dengar dari tadi soalnya ini, dari bawah saya dengar. Begini Ampi, ya kami di karismatik diajar Tuhan yang esa, Tuhan yang saat itu Bapa, Firman dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus yang turun ke bumi menjadi Yesus Kristus itu Sang Firman, bukan Yesus turun. Tidak ada Yesus di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru Yesus baru ada karena ada buah kandungan Bunda Maria. Kalau tidak ada Bunda Maria nggak ada Yesus, paham?
Yang ada firman. Jangan Iya. semua penyesatan itu muncul dari dalam. Paham kau? Siapa yang mengatakan bahwa firman Oh, itu tadi. bukan turun dari manusia? Firman itu turun menjadi manusia. Yohanes 1 Tadi ayat kau bilang Yesus turun jadi manusia. Di mana Yesus turun jadi manusia? Yesus turun dari tadi saya belum berstatement bahwa Yesus turun dan saya belum berstatement tentang keadaan Yesus ada di dalam bumi ini. Yang turun jadi manusia itu Sang Firman, bukan Yesus. Yesus itu Iya, bukan sepakat. Bunda Maria. Dengar, Sepakat. keren. Betul. Yang turun Jangan dari botol. manusia itu adalah Firman. Firman itu turun menjadi Kalian pergi manusia. pasemen 3 roda ngajar kami karismatik lagi. Os, Ya. Os, izin Os. Aku lagi di luar, izin ya. Tembak semen Aku 3 lagi di roda luar. kau. Aku banyak aku. Pakai semen 3 roda dengan besi dengan pasir sudah. Kau Kau itu ngajak. sesat. Yang sesat kalian yang semen 3 roda dengan besi dan pasir. Kau sesat kalau kau bilang itu Bapa itu yang turun ke bumi. Bapa itu Yang turun adalah Firman, goblok, bukan Bapak, goblok. kau yang goblok. Kau yang goblok. Kau jenggot panjang, Kau yang goblok. Kau yang anjing. Suwangi kau. Kau yang Woi, cuciman. woi, yang sopan. Katanya Kamu orang Kristen kok tapi mulut kayak binatang. Kau jangan Kayak bilang-bilang kebun begitu binatang. duluan. Nanti saya kasih hancur. Mana ayatnya Yesus yang turun jadi manusia? Tidak Tadi saya ada dengar ayat. kau bilang Yesus turun jadi manusia. Di mana ayatnya Yesus turun jadi manusia? Firman yang turun menjadi manusia, telingamu itu kopore. Tadi kau bilang Yesus turun jadi manusia. Tidak Mana ada ayatnya Yesus turun jadi manusia? sebagai manusia. Botol. Firman itu menjadi manusia. Asal penyembah semen 3 roda kau. Kau itu bodoh. Makanya kau itu bodoh, penyembah semen. Kau itu bodoh. Siapa Kau yang menyembah penyembah semen 3 roda. Kau sembah itu yang punya pabrik semen. Jangan semennya kau sembah. Hei, kau menyembah otakmu, Bodoh. makanya kau bodoh. Kau menyembah otakmu sendiri, Saking makanya kau bodohnya makanya jenggotmu panjang kayak kambing kau. Kau itu anjing kau. Kau babi. Mukamu kayak monyet. Apa kau? Apa kau? Setan kau. Woi, Monyet kau. kalian. Kalian nggak sadar kalian ini diadu domba oleh si Bang Loading ini. Apa-apa diadu domba. Loading, Monyet bukan loading. dengan kambing ini. Bang. Nah, sekarang Bang Loading ada kawan. tuduhan, sabar. Sekarang ada tuduhan sama host bilang saya adu domba. Coba itu Bang Ampi. Diadu domba. Makanya Iya. jangan bodoh. Ini memang orang anjing. Woi, ini begini. Goblok, ngajar lagi di sini. Malu-malu Nah, aja kalian. Kau yang bodoh, kau pakai orang punya Alkitab yang Kalian itu bikin tambah malu Kristen. Kalian bodoh tapi naik ngajar. Bodoh itu mendengarkan kita ngajar, bodoh. kau yang bodoh. Kau pakai Bodoh Alkitab monyet, yang ngajar lagi di sini. Woi. Ngajar kebodohan Woi, terus. woi. Tempat 3 roda. Bisa kena ban ini. Bisa kena ban Kau kalian. diamlah sekarang anjing. Masuk kau. Open cam kau anjing. Bisa kena stroke kau. Bisa kena stroke kau nanti. Ay lasso Kena kau. stroke kau nanti. Bisa kena stroke kau. Weh kayak kambing aja kau kayak gitu. Kalian Kalau kayak kok. gitu kayak. Sekarang saya tanya Laskar, di mana Allah yang roh itu punya tai lasso? Jawab. Ngapain ngobrol sama orang gila? Tak jawab dulu. Allah yang roh Kau- itu di mana punya tai orang- lasso? Jawab. Percuma Goblok. kita ladeni orang stres kayak kau yang itu. goblok, bodoh. Makanya Jadi. gara-gara kalian itu Kristen tambah malu. Weh, gara-gara Goblok, kau ngajar mulut lagi. kau itu. Mulut kau itu yang membuat Kristen itu diterhinakan oleh karena mulut kau nggak jaga itu. Itu katanya Laskar. kau orang karismatik. Laskar. Karismatik punya kasih, punya segala macam. Tapi Nggak mulutmu ada. kayak- Saya ikuti teladan mulutmu Yesus. Laskar. Tapi mulutmu Dia sudah menyembah otaknya sendiri, makanya dia sudah mau gila itu. Makanya dia dia mau Ampi. gila. Dia kayak udah gila. kayak dia Saya udah tidak kayak turun nyembah tai dari lasso. langit. Kalian aja dia. penyembah tai lasso kok bagaimana? Masa mau gila orang yang nyembah tai lasso dengan tidak? Mulutmu itu sampah. Mulutmu penuh dengan sampah itu. Ampi, stop nyembah tai lasso Ampi. Aduh. Itu Kasihan menyembah kau. otakmu, makanya kau sudah mau Coba gila. baca Yohanes 4 ayat 23, Yesus bilang apa? Sudah tiba saatnya kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan Ya, menyembah iya, tai siapa lasso yang dalam bilang kebenaran. itu salah? Siapa yang Memang, mau kita bilang menyembah itu roh dalam salah? Itu kebenaran. benar, kau saja yang gila. Kau saja yang gila.
Ah. Kita semua di sini sepakat seperti itu. Kami sepakat menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi kau yang berbicara tentang Yesus turun jadi manusia. Di mana Yesus turun jadi manusia? ada Yesus bukan Tidak turun ada jadi orang manusia. tadi. Di mana Laskar ayatnya Yesus turun jadi manusia? Kau yang Laskar. tua bego. Firman itu yang turun menjadi Firman manusia. itu telah menjadi manusia. Begitu. Yohanes 1 ayat Kita sama. 14. Loading. Kita sama sepakat kayak kau. Mereka menyangkal, mereka tidak bilang Yesus turun jadi manusia katanya ini. Nggak Loading. ada. Itu Yohanes 1 ayat 14. Bodoh. Firman itu telah bersama. Yohanes 1:14 itu ada. Kami nggak pernah bilang Yesus. Yohanes 1 ayat 1 itu firman yang turun jadi manusia, bukan Yesus yang turun. Bodoh Iya. Laskar. Sama, seperti begitu. Ya, itu firman yang jadi manusia. Betul. Kami juga meyakini. Kalau firman jadi manusia, betul. Aduh, kasihan Kalau kau. Yesus turun jadi manusia, Makanya, tidak betul, tidak ada ayatnya. Telingamu dikorek baik-baik. Jangan sampai itu telingamu banyak tai telinganya. Dengar orang ngomong. Lihat tai telingaku. Korek tai telingamu, Laskar. Penuh congek itu. Mungkin telingamu bernanak semua tuh penuh tai telinga tuh. Orang kita percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Dia telah begitu. Firman yang telah menjadi Apa manusia. Yesus turun jadi manusia? Bukan Yesus ya, bukan Yesus yang turun jadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu jadi manusia dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan. Bang Karen, kau dipanas-panasin sama Bang Loading, begitu supaya kita diadu domba sama kau. Bukan adu domba, Laskar. Makanya begini, Laskar. Kalau bernarasi supaya Kristen tidak tambah malu, bernarasi sesuai yang tertulis. Kita sebenarnya gini Bang Karen, Bang Karen yang kami hormati, kita itu satu pemikiran karena satu Alkitab kita. Nggak salah, pemikiran kita sama gitu. Hanya Bang Karen mungkin termakan apa istilah hoax-hoax saja yang bilang kalau kami lagi berbicara bahwa Yesus turun dari surga. Tidak. Bagaimana Bang Ampi? Ya kan? Makanya ikuti Begini. dari awal, jangan naik-naik langsung langsung menghajar kami. Iya, saya naik marah karena kalian mengajarkan kesesatan. Di mana Yesus turun jadi manusia? Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Tidak ada kayak gitu. Tidak ada. Saya tahu. Tidak ada. Kami sama. Kau satu Alkitab. Kalau kalian bilang firman yang turun jadi manusia, saya setuju. Kalau Ya, Yesus sama kita. turun, tidak ada ayatnya. Tidak ada kayak gitu tadi. Tidak ada. Sumpah demi Tuhan, kami di sini belajar firman Tuhan sesuai dengan Bible yang kami punya. Sesuai ayat yang tertulis. Jangan bikin Kristen tambah malu. Kalian punya narasi itu bikin saya juga malu. Saya Kristen ini. Keren, Laskar, diam dulu Laskar. Keren, kau ini karena sudah menyembah otakmu, makanya kita bilang, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itulah Sang Yesus itu, firman itu menjadi manusia. Begitu, Tapi saya jadi dengar dari dulu bawah, baik-baik, supaya otakmu Dia bilang Yesus turun jadi manusia. Itu yang saya tidak terima. Tidak, bukan kayak gitu Bang Karen. Begitu, tidak. Nggak ada kayak gitu. Ya sudah, kalau kalian bilang firman ya saya setuju, bukan Yesus. Begitu. Tidak Pak Karen. Pak Karen tadi mereka katakan bukan Yesus yang turun jadi manusia, yang katakan itu Budarni tadi. Makanya dia kabur tadi kan Pak Karen naik. Budarni gitu. Sayur Ini ini. Pak Karen bikin sampai Ampi menangis loh. Jarang-jarang saya lihat orang Papua menangis. Pak Karen ini. Makanya itu inilah. Begini Pastor Loading. Iya, Pak lanjut Loading. lagi. Begini. Boleh saya nggak bisa terima kalau ada orang Kristen memberitakan kebohongan. Betul. Sesuai yang tertulis, saya aminkan. Begitu loh. Bang Karen, saya sama kayak Bang Karen juga. Kalau orang Kristen itu, menyebarkan kesesatan. Makanya tadi waktu Bang Karen bilang tai lasso, saya kaget kok orang Kristen kok mulutnya kayak gini. Padahalnya kami murni memberitakan Iya, tentang kebenaran. kenapa saya bilang begitu, Laskar? Tadi karena kalian bilang Yesus turun jadi manusia. Mau kaget saya. Ini pada punya Pak Karen.
Pak Karen ini pelakunya sudah naik. Pelakunya nih. Bukan kami, bukan Bang Ampi. Saya naik Ibu Darmi, saya naik Ibu Darmi, saya mau tanya Ibu Darmi dari Advent ini. Di mana Yesus turun jadi manusia? Di mana ayatnya? Silakan Ibu Darmi. Kalian punya Advent, punya ajaran Yesus turun jadi manusia, di mana ayatnya? Silakan Ibu Darmi. Ada aja kalian ini ngajar-ngajar kepalsuan terus. Oke. Mana rekamannya Yesus Loding? turun jadi manusia, Aku Ibu mengatakan Yesus turun. Mana rekamannya? Yang saya imani, firman itu telah menjadi manusia. Oh, Nah, tadi katanya mereka bilang kau yang bilang. Mana rekamannya? Makanya Pak Karen jangan mau mendengarkan si Loding. Dia itu mau melaga kita. Begini Bu Dar, sabar. Sabar, saya klarifikasi. Sabar. Ini kita semua dengar loh. Tadi saya di musola saja saya dengar tadi tuh. Benar sih itu. Rekamannya? Nah, itu tanya itu Bang Ampi ketawa tuh. Tuh Bang Ampi ketawa tuh. Iya, habis ini saya kirim rekaman. Habis ini saya kirim rekaman. Kan ini direkam nih. Saya kasih ingat ya, kalau kalian bernarasi Enggak loh Bang Karen. Bang Karen, saya musuh Yesus kalian. itu bukan turun dari langit. Firman Yahweh telah menjadi manusia. Oke, baik Pak Karen izin saya luruskan. Sabar Bu Darni. Oke, baik. Firman Yahweh turun menjadi manusia, betul Bu Darni? Ya, betul. Berarti bukan Tuhan kan? Tuhan dia. Nah, ini. Yesus Gimana Tuhan. Pak Karen? Tuhan. Nah, Pak Karen. Nah, ini. Ya, kalau begini Pak Loding, kalau Yohanes 1 ayat 1 itu sukma atau jiwa ilahinya Sang Bapa. Iya, betul. Ya, Dengar. Elohim itu sendiri juga, cuman bukan Bapa yang turun. Bukan Iya. Roh Kudus yang turun. Bukan Bapa yang turun, firman Firmannya. Yahweh telah menjadi manusia. Sebelum Yesus turun ke bumi menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria, dia itu firman. Ya kalau kalian bernarasi begitu, saya setuju. Saya tidak akan tanya-tanya langsung. Makanya Bang Karen jangan mau loading. Manusia, saya tanya-tanya langsungnya. Itu, nah, oleh karena itu Bang Karen itu dipanas-panasi sama Loding itu Dari tadi Kristen di sini nggak ada ribut. Berlaku naik Bang Karen. Saya pernah panasin Bang Karen. Yang dibawa tidak ada. Malu melihat kita umat Kristen saling serang. kita adalah domba-domba Allah, domba-domba pengikut Yesus Kristus, terus kita mau diadu domba. Yang saksi Bang Ampi, apakah domba Bang Ampi? Tolong luruskan Bang Ampi. Kalau kalian mau bernarasilah sesuai yang tertulis. Tapi jika kalian bernarasi tidak sesuai tertulis, saya musuh kalian. Lihat tandai muka saya ini, saya musuh kalian. Kalau kalian bernarasi tidak tertulis, saya akan bantai kalian dimanapun kalian berada. Saya bilang. Bantai, berarti kau itu melanggar hukum ke-6. Membantai. Masih melanggar pula Bang Karen. Kau bukan murid Yesus kau kalau pembantai kau. Bagaimana Bang Karen bukan murid Yesus? Coba Bang Karen. Bukan, nggak ada disuruh Yesus membantai. Jangan kalian katakan saya membantai lantas. Hukum 10 itu disuruh saling mengasihi. Gak ada disuruh bantailah si Karen. Gak ada. Apanya kau keren? Ibu Darmi, maksud saya bantai itu bukan saya bunuh, bodoh. Makanya ngomong itu atur mulutmu. Atur. Umat-umat Kristen itu harus dijaga mulutnya. Saya ralat lagi. Umat Kristen harus sopan. Jika kalian orang Kristen bernarasi tidak sesuai yang tertulis, saya punya mulut ini akan jadi musuh kalian. Saya akan bantai dengan mulut saya. Kalau itu bolehlah. Karen, sama juga kayak saya, kayak kami juga begitu. Kalau Anda berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan, kau juga kami akan bantai juga begitu. Iya. Kau mengatakan Yesus bukan Tuhan, kami bantai kau ini. Oke, saya mau ini sekarang saya dulu. Kenapa saya mengatakan Yesus Tuhan? 1. Kau nanti pakai dalil ya. 1. Oke. Kita buka ya. Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Siapa yang menghakimi dunia, Keren? Siapa? Manusiakah atau utusankah atau hambakah atau apa?
Hanya Tuhan kan? Itu dia. Itu maka Yesus Tuhan. Tunggu dulu Bapak Dampi. Ya, satu ya. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 40. Yesus berkata, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Bisa rupanya manusia atau hamba atau domba membangkitkan orang di akhir zaman. Bisa Allah membangkitkan di akhir zaman. Enggak ada tertulis. Yang tertulis Yohanes 6 ayat 40. Ketiga, 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Enggak ada dibilang akan dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi. Enggak. Ke pengadilan Yesus karena dia Tuhan. Sebentar dulu, sebentar aku pakai dalil. Kau kan tak percaya Yesus Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia akan mengadakan semuanya itu? Kenapa Yesus akan membangkitkan orang kelak di akhir zaman dan menghakimi kelak di dunia ini? Coba, kau tadi menolak Yesus Tuhan, sekarang kau. Sudah baca ini. Tadi yang baca lah. Itu terbalik itu Bang, terbalik itu tulisan itu. Oh terbalik. Bagaimana kamera ini? Kamera bagaimana ini? Gimana mau dibaca kembali gitu? Itu buktinya kalau otaknya kembali. Maksudnya apa? Maksudnya apa bilang Karena ayat yang kubacakan tadi pun jangan begitu, tidak boleh begitu. Pak Karen ini dia mau meluruskan yang memang bengkok-bengkok. Harus kalian rangkul, jangan bilang otak terbalik. Gimana balaskan? Kamu itu jangan Ya, situasi. Bang Keren, udah abang tahu ayat yang kubacakan tadi Bang Keren? Loading lambat ini. Itu makanya Keren, kau jangan mau digosok-gosok si loading. Yesus itu Tuhan akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39, membangkitkan kelak di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40, Matius 24, tambah lagi satu lagi ayat. Matius 24 ayat 28 sampai seterusnya. Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Nabi aja tak berani melakukan kayak gitu. Mana ada kerjaan Nabi kayak gitu? Mengumpulkan, disuruhnya para malaikatnya. Para malaikatnya bukan 100, berlaksa-laksa. Nah itu tandanya dia Tuhan. Gitu. Makanya orang Kristen aneh kalau tidak percaya Yesus Tuhan. Datanya jelas. sabar Bu Dani. Mungkin Pak Karen ini punya data juga. Jadi kita Bang perang Karen data di sini, bukan kita perang congor. Jadi Bang Ampi tahan dulu, biarkan Bang Karen dulu pakai data. Itu menguatkan begitu Yesus poinnya. Tuhan. Biar dia pakai data dulu. Silakan Pak Karen. Lalu terakhir data Yohanes 11 ayat 25. Baca saja, Yesus Pak Karen. berkata, Baca saja nanti kita cross check. kebangkitan dan hidup. Kamera terbalik. Siapa kenapa yang ya? percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah Tidak. mati. Siapa berani Nabi ngomong kayak gitu? Bu Dani, sabar dulu Bu Dani. Pastor Loading Oke, bisa silakan. tampilkan Matius 12, Pastor Loading. Oke. Bisa tampilkan Berapa? Matius 12. Minta tolong Matius 12 ayat 15. Matius 12 ayat 15. Di situ perikopnya Ya. Yesus hamba Tuhan. Ya, minta tolong ditampilkan. Saya Oke, punya baik. kamera, nggak tahu kenapa nggak bisa nggak bisa diputar-putar ini. Ya. Nih. Matius berapa? Matius Matius 12 15. Ntar saya besarkan dulu ya. Kita santai-santai begini kan bagus, kita perang data ini Bu Darni. Nih. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyebutkan Silakan kalian baca Matius 12 ayat 15 itu perikopnya Yesus hamba Tuhan. Iya. Jika Yesus Tuhan, lantas kenapa orang di situ mengikuti Yesus hamba Tuhan? Nah, silakan jawab. Kalian Nah, kalau ini tidak yang tahu selalu- informasi, bertanya dulu, bukan langsung plak. Iya. Nah, Mungkin silakan begini Bang Karen. Saya luruskan sedikit mungkin begini. Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Begitu ya Pak Karen? Ya tanya mereka lah. Nah, coba Ini- Pak Laskar dari tadi kan bicara banyak. Alah, Yesus ya, hamba silakan, Tuhan. Laskar. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Silakan. Jawab. Yesus hamba baca Tuhan. dulu. Baca dulu isinya, Hamba toh. Tuhan. Jangan hanya perikopnya. Iya, perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Ini menu apa? Mereka semua.
Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, Ia amin. tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan Ini berharap. kutipan, ini ayat Matius 12 ini kutipan daripada nubuatan di kitab Yesaya. Ya. Begini, saya harus jelaskan sama kalian teman-teman Kristen supaya jangan salah paham. Raga kemanusiaan Yesus yang 100% itu hamba. Iya, Namanya Yesus Kristus itu bagi kemanusiaannya. Yang adalah Yes. Allah Iya. atau Tuhan itu rohnya sang firman. Ya udah, di apa yang salah Yohanes lagi? 5, sebentar dulu lah sekarang. Dalam ayat 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapa, Firman dan Roh Kudus, Allah yang Esa, itu Allah yang Esa. Yesus Betul. itu hamba. Raga kemanusiaannya itu hamba karena Tuhan itu roh. Betul. Iya, Oh, betul. Kenapa Kutambahi, tadi kalian bilang saya kutambahi salah? kau. Kutambahi, arti Yesus sebagai hamba Tuhan di Alkitab adalah ia taat penuh Makanya saya bilang, pada kehendak makanya Yahweh, saya bilang baca rela isinya, merendahkan jangan seperti- diri dan melayani manusia jangan pakai meskipun itu ia loading. adalah Tuhan. Itu ya, itu artinya kenapa dia hamba, karena dia datang ke bumi sebagai manusia, ya merendahkan diri sebagai Ya, oke. manusia. Jelaskan sedikit lagi biar kalian paham pemahaman saya. Yesus Kristus itu penamaan bagi raga kemanusiaan yang domba tebusan. Ya. ya. Itu penggenapan janji Bapa kepada Daud untuk menggenapi janji Bapa, menggenapi bahwa kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Maka Yesus dikatakan tunas Daud, menjadi raja atas segala raja. Yang adalah Allah dan Tuhan adalah Roh Kristus Yesus, Sang Firman. Kalian harus paham itu. Jangan cuma Yesus Iya, Tuhan. paham. Nanti kalau kalian ditanya sama teman-teman Muslim, kira-kira Tuhan yang roh itu punya tai lasso Si tidak? Loli nggak mampu sama aku tentang Tuhan, udah beleng-beleng dia. Nggak sanggup sama aku itu si Loding. Keren, keren, Karena aku sudah mengenal keberadaan Yahwehku itu. keren. Narasimu itu semua ini yang kita ada di sini itu sudah pahami seperti Udah paham itu. itu seperti Kita intinya sama. kita jelaskan. Oh, berarti kalau kalian sudah paham, ya tadi saya panas itu karena kalian bilang Yesus turun jadi manusia. Itu salah ayatnya. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Itu kamu di Berarti saya salah dengar berarti. Nggak ada itu. Abang salah dengar, salah dengar. Makan mangga dulu. Abang Oke. Kutambahi tadi lagi tentang kenapa Yesus dikatakan hamba. Ketaatan mutlak, ya. Yesus sangat taat kepada kehendak Yahweh. Ia menyadari posisinya sebagai anak Yahweh dan Tuhan. Namun ia memilih untuk tunduk dan melayani sewaktu dia datang sebagai keadaan manusia. Itu maka dia hamba, bukan dia manusia biasa seperti kita ini yang manusia berdosa, bukan. Karena dia turun ke bumi, firman itu telah menjadi manusia, menjadilah hamba dia sewaktu dia berada di bumi. Gitu Bang Keren, silakan Bang yang lain. Ini baru namanya keren, Bang Keren, bukan Karen tapi Bang Keren. Bang Keren, keren Jadi, orangnya. begini ya teman-teman, ya saya ini sudah 10 tahun di TikTok ini. Kenapa saya ada di TikTok? Kalian pikir saya cari koin? Karena saya malu dengan Kristen-Kristen yang menjelaskan tentang Yesus. Penjelasan kalian itu tidak ada ayatnya, banyak yang seperti itu. Tidak bisa seperti itu caranya menjelaskan. Ya, saya sepakat sama Bang Karen tadi, izin sedikit ya, karena dari tadi di sini kan sempat tadi ada panas dingin masalah Bang Ampi sama Bu Darni masalah hari Sabat tadi kan, Sabat atau Minggu.
Ya saya tidak bisa campur karena saya di luar jalur begitu. Udah beres Maksud saya itu, sudah beres tadi sama Bang Oh iya Laskar. sudah beres. Udah ya. enggak? Ya. Sudah beres. Sabar. Kami hanya menuntun, kami hanya meminta Roh Kudus Ya. agar kami taat kepada Oke baik. perintahnya. Bu Darni Itu sudah aja beres Bang kan? Laskar? Bang Ampi sudah beres Sudah Bang beres. Ampi? Selesai menyembah dalam roh dan kebenaran. Sudah selesai. Bukan Iya. masalah hari Sabat sama hari Minggu sudah selesai? Sudah selesai. Udah beres tadi. Oke baik. Jadi yang betul mana? Sabat atau Minggu? Dengan kehendak Yahweh. Itu aja. Ya, yang Sabat atau Minggu yang benar. Sesuai dengan kehendak Yahweh, apa yang tertulis. Lah kan ribut lagi kan ya sudah oke selesai lah. Kan ribut lagi. Mengikuti Alkitab itu hari Sabtu. Karena Ya, aja Yesus benar. juga Bang beribadahnya Karen hari aja benar. Sabtu. Hmm. Tetapi kenapa kita Kristen ibadah hari Minggu? Karena menghargai kebangkitan Yesus Kristus. Itu alasannya. Nah, ini penjelasan bagus. Ini penjelasan bagus. Ya udah nggak apa-apa. Di hari Minggu. Jadi kami Tapi udah deal masalahnya tadi. masalahnya Jangan Bang lagi kau Ampi tidak gosok-gosok terima kami, masalahnya. Pendeta Sahabat Bu Loding. Darni. Jangan lagi kau Bu gas Darni. kami. Tidak, saya tidak gas. Di sini kan kita berteman. Cuma masalahnya Bang Ampi yang tidak Loding, terima. tadi saya sudah jelaskan. Oh sudah terima. Oh sudah terima Bang. Sudah terima. Iya baik. Luar biasa. Loading. Lanjut. Nangis dia. Nangis. Nangis dia Bang Laskar. Enggak sukses dia. Tumben, Dijauhkannya tumben- wajahnya. tumben Ampi. Saya bilang tumben Ampi hari ini tidak ngegas kayak dulu-dulu ini. Tidak, maksud saya begini Bang Karen, dengar dulu Bu Darni, maksud saya begini, kalau ada Kristen-Kristen yang dengar Bang Ampi, dengar dulu. Maksud saya begini, kalau ada Kristen-Kristen yang melenceng, silakan kalian Kristen luruskan dia. Kalau memang dia tidak mau lurus, ya sudah saya syahadatkan. Kan gampang. Kan? Selesai. Nah begitu. Makanya tadi Ya, Bang kita- Ampi dia naik, sabar, Bang Ampi dia naik, dia bilang mana Bu Darni, saya mau kasih selesaikan masalah hari Sabtu sama hari Minggu kemarin. Saya undanglah Bu Darni, naiklah Bu Darni kan, begitu. Akhirnya katanya sudah dapat, sudah selesai masalah Sabat atau Minggu. Nah dari tadi bertengkar, datanglah Bang Karen memberikan pencerahan yang mudah kita pahami. Yang tertulis adalah hari Sabat. Kenapa Kristen merayakan hari Minggu? Menghargai kebangkitan Yesus Kristus. Nah ini penjelasan yang mudah diterima. Jadi usahakan Bang Ampi, Laskar Kristus sama Bu Darni belajar sama Bang Karen. Itu. Jadi kami sepakat nggak ada lagi tuh di kotak kati. Ya berarti sudah sepakat ya, sudah sepakat ya. Yes. Jangan sampai besok-besok berubah lagi Karena yang tiba-tiba. menghakimi kita bukan Bu Darni, bukan Bang Ampi, bukan Laskar atau Bang Karen atau Karyana, Iya. tapi yang menghakimi kelak Tuhan Yesus. Jadi juga ini mari kita tunggu, Ya. mari kita dituntun Ya, oke. Roh Kudus agar setia kita kepada perintahnya. Oke, Itu kan baik. Bang Ini Ampi, saya pesan ya. Laskar, Karen. Oke, saya pesan buat kawan saja Bu Darni ya, Bang Laskar, Bang Ampi, Bang Karen, saya pesan saja bahwa besok-besok untuk Bang Laskar tidak boleh lagi bilang Bang Ampi kau mute dulu, kau punya signal ini sisa-sisa kemarin. Sabar dulu. Nah begini, maksud saya begini Bang Laskar, tidak boleh ada kata-kata seperti Bang Karen itu otak terbalik, jangan, karena Matius, Markus, Lukas mereka itu penyampaian firman itu berbeda-beda mengikuti karakter mereka masing-masing. Sebagaimana di dalam Islam itu 4 sahabat berdakwah itu punya karakter itu berbeda-beda. Jadi ada yang keras, ada yang lembut, ada yang keras namun lembut, itu beda-beda, masing-masing orang punya karakter. Tapi tadi saya tidak sepakat, Bang Laskar tidak boleh mengatakan seperti itu bahwa otaknya Bang Karen terbalik karena kamera terbalik. Jangan begitu. Ini nasihatkan saya kepada Bang Laskar ya, Bang Laskar ya. Bisa? Salah tulis. Ya, Ini Bang gitu. Loding, sekali-sekali Ya, Bang gimana? Loding, sekali-sekali kita bahas Al-Quran lah, bahas tentang punya keyakinan Bang Loding lah begitu. Masa Abang mau setiap bahas kali naik Al-Quran di rumah atau mau kita- bahas terjemahan Al-Quran? Iya, mau bahas tentang keyakinan Abang, siapa tahu kita bisa jadi Iya. mualaf. Ya, Abang Ya, sabar. toh gitu. 124.000 nabi memberikan 124.000 nabi bersatu memberikan hidayah kepada Laskar Kristus, tanpa izin Allah tidak akan bisa. Jadi tugas Ya. kami itu di dalam Al-Quran itu dikatakan wadzakir fa inna anta muzakkir.
Lobet kan baterai saya kan? Sabar. Nah, giliran kita mau tanya tentang Islam lobet baterainya. Iya, ini mau Sabar, kabur sabar dulu. ini. Dengar, Mau kabur ini. So ini yang kabur lobet. ini, guys. Dengar dulu. Udah gini, di sini ada Bang, di Begini. sini kan gini Bang, ada Bang Keren, ada Ibu Darni, ada Bang Ampi, ada saya, ada siapa lagi? Kita bahas lah tentang Quran itu. Kalau kita Iya, pengen tahu, Anda mau sabar. pengen tahu. Anda mau bahas Al-Quran, apa mau bahas terjemahan Al-Quran? Ya, kalau bahas yang Al-Quran yang bahasa Arab kami nggak punya kemampuan. Tentu kami harus Nah, di bahas situ Yang bahasa poinnya. Indonesianya lah. Yang bahasa Indonesianya lah. Berarti itu bukan bahas Al-Quran, tetapi bahas terjemahan Al-Quran. Jadi terjemahan Iya. itu palsu ya? Terjemahan itu palsu. Bukan terjemahan itu bukan palsu, tapi terjemahan itu bukan Al-Quran. Loading saya Bukan keren, Al-Quran. loading. Gimana kok Woi, terjemahannya bukan keren. Al-Quran? Aneh. Terjemahan bukan Al-Quran. Al-Quran itu Dari begini. mana Al-Quran tahu? itu sabar. Pendeta Loding, dari Sabar, mana sabar. tahu umat-umat itu kalau nggak ada translate? Waduh. Sabar dulu, sabar dulu. Jadi Al-Quran itu bahasa- seperti bahasa ini. surga, Dengar kan? dulu, dengar dulu Laskar. Al-Quran itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Al-Quran. Nah, kalau Apa artinya? terjemahan cari di Apa Google. artinya? Yang artinya? Cari di Apa Google. artinya? Cari di Google. Jalan, nggak tahu artinya. Mas nggak tahu artinya, harus tahu dong. Supaya kita mengerti, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Gimana sih? Laskar, begini. Ya, lanjut Pak Begini, Karen. Laskar, saya mau potong sedikit. Ya. Sebaiknya kita berbenah dulu dalam diri kita masing-masing. Ya, saya cinta akan NKRI ini. Kalau kita masuk dapur orang lain, itu sama saja kau cari masalah, begitu loh. Nah, ini saya Apalagi sepakat kau nih. Enggak, Ini. kalau mereka yang masuk dapur kita kenapa bisa? Mereka masuk ke dapur bisa kita, masuk dapur mereka. nggak masalah. Itu nggak adil namanya. Apanya kau keren? Kau lagi satu. Jangan lagi orang munafik lah kita. Iya. Kalau kalian bahas Kenapa kita kau bilang boleh. Karen munafik? Kita Ini bahas- tidak bisa loh. Masing-masing punya karakter loh. Sekarang berjam-jam kita tentang dapurnya. Gantian dong. Al-Quran. Bertanya kita kita. harus saling adil lah dalam Kalau kalian mau sahadat, maksudnya. Bang Kalian mau Lodi, sahadat, kalau kalian mau sahadat ya silakan. ini loadingnya lambat ini. mute dong, saya modal saya satu statement dulu. Begini, saya cinta dengan NKRI ini. Kalau saya bicara kasar, Bang Keren, begini-beginilah Bang sekarang. Keren. Tidak ada orang Makanya Kristen jaga yang mulutmu. berjasa dalam Makanya kemerdekaan jaga mulutmu, Republik Bang Karen, Indonesia. dalam kita berdiskusi. Beginilah Bang sekarang. Kren. Jangan Saya waktu dosa statement satu kali dulu baru kalian lagi. Begini, saya silakan. harus begini Laskar. Jadi saya lebih senang ada di room-room Muslim. Kenapa? Karena mereka toleransi mengizinkan kita membahas Alkitab. Saya senang. Tugas saya jadi mudah. Hei, kok mereka yang izinkan? Sekarang gini, izinkan kami di room ini membahas tentang Al-Quran. Kami kan Sekarang minta saya izin bertanya, juga. kalau kau mau bahas Al-Quran, kau bisa bahasa Arab tidak? Itu tadi loading bilang bisa. Makanya Kalau kau bisa bahasa makanya Arab, loading bilang. silakan. Kalau tidak, jangan. Karena kita Jatuhnya enggak, penistaan. maksudnya kita kan bisa Paham tidak kau? terjemahannya. Kan bisa terjemahannya. Kan gitu. Oh, terjemahan. Begini saya jelaskan Laskar. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, itu terjemahan itu kadang tidak pas. Wah. Karena kenapa? Karena satu kata dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani itu kan mereka serumpun. Itu maknanya banyak. Begitu loh Laskar. Keren yang sibuk menerangkan. Kok keren yang sibuk? Kok Kok keren yang kau sibuk? yang sibuk, Karen? Kita kan mau Kan nanya kan si dia Lodi. toleransi, dia kan toleransi. Dia kan toleransi. Oke. Toleransi apa kayak gitu? Silakan kalian open cam. Jangan kau cari muka di hadapan si Loading. Nggak ada saya cari muka. Harusnya Kita kau cinta pro sama NKRI. kita. Darmi. Kok jadi kau jadi memarahi kami Ya, tentang silakan kalian menanya open cam iman kalau kalian bahas teman-teman Al-Quran. di seberang? Jangan pengecut ya. Apanya kau ini? Begitu. Jadi loh. kau biarkan si Loading untuk Kok menghina keren, bahas keren. Al-Quran. Begitu. Kamu yang kepanasan. Keren, kok kamu yang kepanasan. Iya, kok kau Ayo, kepanasan, sudah, Keren? Kau Kami mau open cam, bertanya. bahas Al-Quran, silakan.
Turunkan Kok saya. kamu yang kepanasan Open untuk camp dia bakaran bahas Kita Al-Quran bertanya sudah. juga dipakai rambu-rambu lalu lintas. Nggak Kita kan sembarangan, kami pun sopan-sopan taunya. tadi minta izin. Bisa digeruduk. Kita sopan-sopan minta izin. Taunya Apa kami, yang Bang kita Keren, harus Bang Keren. takut? Kita nggak perlu takut kan tadi sudah ini kan bukan hanya 1-2 jam dari kemarin dibahas tentang Kristen. Ya. Sekarang topik tentang Kristen itu udah selesai. Sekali-sekali kita izin sama Bang Loding kalau bisa kita bahas juga Ayo. tentang kalau kita pingin tahu siapa tahu Oke, kita silakan, mendapat silakan, hidayah. silakan. Gitu. Silakan, Begitu. silakan. Nah, silakan. Ya sekarang kan narasumber Muslim gini Bang Loding. Jadi sekarang teman-teman mari kita bertanya tentang iman Islam, tentang Al-Quran, tentang kisah-kisah yang terjadi di dalam Al-Quran. Silakan teman-teman kita, mari kita bertanya. Gitu. Silakan open camp kau kalau mau bahas Al-Quran, silakan. Saya tidak ikut-ikutan. Kalau mau bahas Alkitab saya ikut-ikutan. Kalau Al-Quran silakan kalian. Kamu kok bahas Al-Quran kok takut? Kita kan tidak menghujat. Bukan, Kita kan bukan hanya pengen tahu. takut. Begini, Laskar. Jika saya masuk rumahmu, acak-acak rumahmu, mau tidak? Terus Jadi kalau si Loding selama mengacak-ngacak berjam-jam rumahmu, kami mau diacak-acak. nggak kau? Selama berjam-jam kami diacak-acak oleh Bang Loding. Lu kenapa bisa? gimana si Karen Ya, ini? tugas Jadi si saya Loding kalau mengacak-ngacak mau rumahmu, begini, kau diam Laskar. Karen. Dua Darni harus paham. Harusnya kau senang kalau loading tanya Alkitab. Kenapa? Tugasmu Ya selesai. sudah, dari tadi kami sudah berjam-jam membicarakan itu. Ya, Sekarang silakan, gantian silakan. maksudnya. Ya, sudah. Kalian bahas Al-Quran, silakan. Ingin tahu Oh, tahu juga sudah, kita. silakan. Tahu. Maksudnya Ingat maksud ya, saya begini ini, loh, saya maksud saya disclaimer Bu dulu, saya Darni sama disclaimer, sabar. gini. Bu Disclaimer, bahwa Darni, kita bahas maksud dengar Al-Quran dengar dulu Laskar. Dengar dulu Laskar. Maksud saya Bu Darni sama Pak Laskar ini jangan membatasi gerak Pak Karen untuk memberitakan Injil. Dia kan pakai metodenya sendiri. Jangan katakan dia munafik, cari muka lah, cari uang, cari koin. Jangan. Karena Wah, dia itu kamu karena framing. tadi kau yang bilang. Habis kau bilang saya Iya, framing. karena gini, kami bilang kenapa Bang Keren harus melarang kami mempertanyakan sama Bang Loding, sementara Karena Bang dia Loding aja kasihan. nggak keberatan. gitu. Betul. Saya sepakat sama Bang Karen tadi begini. Kenapa Bang Karen mengatakan bukan dia melarang kalian bertanya. Kalau kalian mau bertanya tentang Al-Quran, silakan kalian open camp, kalian bertanya. Dia tidak ikut campur, tapi dia sudah ingatkan. Ya. Begitu. Kalau Kalau gitu, kita bertanya rumahku Al-Quran, di mana? harus bisa bahasa Al-Quran, harus Kan bisa tahu bahasa nih kalian Arab, rumahku di harus mana, bisa tahu baca Loding. Al-Quran. Nah, Loding. ketika sabar, saya kasih habis dulu baru Bu Darni. Ketika saya bertanya tentang Bibel, menurut Pak Karen bagus karena kenapa? Biar kalian punya pemberitaan itu menyempit. Siapa tahu saya dipilih, bukankah Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang dipilih. Kan begitu poinnya. Gimana Pak Karen? Ya, Betul kami atau ini salah? kan, Gini kan tadi kan topiknya sudah selesai. Ya. Kan topiknya tentang kekristenan, tentang Alkitab, Bible sudah selesai. Terus nggak ada Nah, topik sekarang lagi. oke, Jadi saya baik. iseng-iseng. Apa yang mau kau Gimana tanyakan kalau tentang kita Islam? Coba ingin Pak tahu Laskar, juga silakan. Oke. tentang Islam. Apa? Tentang apa? Mari kita diskusi. Sabar. Oke. Kita diskusi dua arah tentang tema keselamatan menurut Islam dan keselamatan menurut Kristen. Siap? Enggak, bertanya kami tentang Oh iya, imanmu silakan, gantian. silakan bertanya. Oke, aku mau bertanya. Di dalam Talmud, Yesus itu dirajam mati. Udah. Di dalam Kristen, Yesus itu disalibkan dan mati dan bangkit kembali naik ke surga. Di dalam Siapa bilang? Apa? Siapa bilang dia Udah, mati lanjut. Kristen? Yahudi, tadi kan udah aku kasih tahu di Yahudi Talmud, Yesus itu dirajam mati, terbunuh ya. Di Kristen, Yesus itu disalib dan mati dan bangkit. Nah, Tidak mati dia. Sekarang di Islam, Isa itu diangkat, diangkat hidup-hidup, ya kan? Didekatkan kepada Allah. Yang mana yang jujur ini? Yang mana ini pendipu? Oke. Yang mana ini yang Baik. berdusta? Yang mana kebenaran? Baik. Di dalam Al-Quran itu dikatakan wama qataluhu wama sholabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Ya. Di dalam Bible juga Ibrani 5 nomor 7, Yesus mengatakan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya tidak didengar.
Jadi Yesus hidup di dunia, dia memohon kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Kira-kira menurut kalian dia selamat atau tidak itu? Dia selamat. Macet. Dia selamat. Dia selamat, berarti dia tidak mati, benar tidak? Dia selamat dalam kebangkitannya setelah kematiannya. Ketika orang selamat dari kecelakaan itu, apakah celaka dulu baru sembuh atau tidak celaka? Ya, ada yang celaka dulu kemudian dia sembuh, dia selamat. Ada yang tidak sempat mengalami kecelakaan. Itu. Dalam coba Laskar baca Ibrani 5 nomor 7. Laskar baca Ibrani 5 nomor 7, coba baca. Mana Ibrani? Rodi, Ya, kakak Bu. Apa kau mau kasih? Kita kasih dulu dia statement dari tadi. Jangan dia meraju. Ampi ini kalau meraju dia biasa kasih rubuh pohon kelapa loh. Silakan. Satu statement dulu. Rodi, sebenarnya di dalam di forum ini maunya saya itu kau yang tanya-tanya saja. Iya, tapi mereka ini yang bikin kacau ini Ampi. Bagaimana? Mereka ini kan mau masuk Islam. Karena Makanya mereka tanya Al-Quran. Karena ketika kau tanya-tanya kita, berarti disitulah nama Yesus diberitakan. Itu Kayak gini, poinnya Bang Ampi, aku- di situ poinnya. Di situ poinnya Bang Ampi. Host. Bukankah beritakan Host. Injil kepada seluruh makhluk? Iya, host. Kan di dalam kitab Yahudi tadi di Talmud dikatakan di situ Yesus kan dirajam, mati, dibunuh, ya kan? Jelas ada datanya di Talmud. Nah, di dalam Alkitab pun jelas di sini ada kematian Yesus, disalib, diarak-arak, banyak menyaksikan, ya, banyak yang menyaksikan Yesus itu disalib. Di kalian mana datanya? Datanya kan kalau nggak kalian baca Alkitab kami, kan nggak mengerti kalian. Di dalam, sabar Bodani, di dalam Al-Quran dikatakan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Di dalam Bible ketika kita baca dalam Ibrani 5 nomor 7, sebelum terjadi penyaliban, dia berdoa kepada Bapa. Di Ibrani 5 nomor 7, apa doanya? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa kepada dia dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, maka doanya telah didengar. Saya tanya sama Bu Darni atau Pak Laskar dulu ya, Bang Ampi diam. Nah, ketika ada satu jembatan yang setiap orang lewat jembatan itu selalu jatuh mati. Selalu mati, selalu mati, selalu mati. Tiba-tiba kalian berdua mau lewat jembatan itu. Sebelum kalian berdua lewat jembatan itu, maka kalian berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu menyelamatkan kita dari kematian, yaitu maut. Ya Tuhan, saya mau lewat jembatan ini. Selamatkanlah saya. Nah, doa kalian didengar. Ketika kalian melewat jembatan itu, kalian berdua mati atau tidak? Ya kalau konteksnya kami melalui jembatan itu, kemudian jembatan itu tidak jadi runtuh, kami selamat. Ya. Tetapi kalau Ketika konteks kalian kembali ke berdoa Yesus, kepada Tuhan, sabar. Tidak. Ketika Udah, kalian langsung berdoa aja, nggak kepada usah pakai. Tuhan, ketika kalian berdoa kepada Tuhan, setiap orang yang lewat jembatan itu selalu mati. Setiap orang lewat jembatan itu selalu mati. Setiap orang yang lewat Ya. jembatan itu selalu mati. Kalian berdua mau lewat jembatan itu. Sebelum lewat, kalian berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya, saya mau lewat jembatan ini, tolong selamatkan saya dari kematian. Selamatkan saya dari maut. Dan doa kalian telah didengar. Nah, ketika Ya, terus? kalian lewat jembatan itu, kalian mati atau tidak? kalau doa kami didengar ya berarti kami nggak mati. Baca Kalau Ibrani doa 5 nomor kami nggak 7. didengar, Baca pasti Ibrani 5 nomor 7. Coba kau baca Ibrani 5 nomor 7. Baca yang keras-keras, saya mau dengar. Ibrani 5 nomor 7. Dan hidupnya Baca. sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Itu. Nah, dia berdoa minta agar selamat dari apa?
Dari maut. Dari maut. Dia mati atau tidak? Selamat dari maut. Jadi betul, betul, betul dia mengalami maut. Betul, dia mengalami maut. Dengar dulu. Ini. Jangan ketawa kau. Karena Laskar. Kecuali dia mati membusuk, baru. kalau dia mati membusuk Berlawanan. seperti nabi-nabi yang lain mati membusuk nggak bangkit-bangkit. Sudah, tidak usah. Iya. Analogi seperti tadi, kutanya, aku Ini kan ulangi Yesus lagi hidup analogi ya. kembali. Sabar. Oke, Berarti selamat dia. Pak Laskar diam dulu. Itu Oke, Pak Laskar diam dulu. Oke, Pak Laskar diam dulu. Pak Laskar diam dulu. Saya sama Bu Darni ya. Bu Darni dengar baik-baik analogi saya, Bu Darni ya. Persembahkan doa Ya. dan permohonan dengan ratap. Oke, dengar dulu Bu Darni, dengar baik-baik Bu Darni ya. Ketika ada orang yang lewat jembatan itu, mereka selalu mati. Setiap orang yang lewat jembatan itu mati. Setiap orang yang lewat jembatan itu mati. Datanglah Bu Darni mau lewat jembatan itu. Akhirnya Bu Darni berdoa kepada Tuhan dulu. Ya Tuhan, saya mau lewat jembatan ini. Tolong selamatkanlah saya. Doa Bu Darni telah didengar. Ketika Bu Darni lewat jembatan itu mati atau tidak? Kalau didengarkan ya selamatlah aku. Selamat berarti tidak jadi mati, betul? Iya. Iya. Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa kepada dia dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah, yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Karena kesalehannya, maka doanya telah didengar. Dia mati atau tidak? Ya, dengar dulu ya. Arti di ayat Ibrani 5 ayat 7 ini, Yesus saat hidup di dunia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Yahweh, dengan tangisan dan ratapan kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Doa dan permohonan selama hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan kepada Yahweh dengan ratap tangis dan keluhan. Doa-doa ini disampaikan dengan ratap tangis dan keluhan yang menekankan kesungguhan dan penderitaannya ya dalam keadaan sebagai manusia kepada Yahweh yang sanggup menyelamatkan. Ia memohon kepada Yahweh yang berkuasa untuk menyelamatkannya dari maut. Didengar karena Doanya minta apa? Permohonan. Doanya minta apa? Doanya minta apa dari maut? Menyelamatkan dari maut. Oke, Ya. ketika Bu Darni berdoa kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan dari maut, Bu Darni lewat jembatan itu mati atau tidak? Selamatlah lewat. Oh, lewat selamat berarti tidak mati, betul? Iya. Oke, ketika Yesus berdoa agar memohon agar memohon selamat dari kematian, Yesus mati atau tidak? Ini konteks ini, ayat ini sering dikaitkan dengan doa-doa Yesus di Taman Getsemani sebelum penyaliban. Kau yang beleng-beleng. Kau kan mau membuat inilah Yesus di itu dalam inilah yang dikatakan Bu Darni. Sementara inilah dikatakan, nggak ada dengar, datanya inilah di dalam dikatakan. Alkitab Yesus itu diserupakan, nggak ada. Iya, dengar dulu. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 9 mengatakan apa? Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Ketika saya kasih analogi sama Bu Darni mengatakan Bu Darni tidak akan mati karena doa telah didengar. Begitu saya alihkan kepada Yesus dengan pertanyaan yang sama, Bu Darni mengatakan Yesus itu mati. Bang Lodin, Padahal Yesus itu tidak sabar. Kristus. Padahal sabar. Yahudi yang menuliskan Yesus dirajam dan mati abad keberapa? Sabar. Tunggu dulu. Sabar. Abad keberapa Laskar? Talmud Yahudi menuliskan Yesus Jangan dirajam dulu dan bawa mati. Yahudi, Abad nanti keberapa? Bang Pili naik, Mana Bu lebih Darni kabur dipercayai lagi. yang abad yang terdahulu dengan abad yang ketujuh? Mana? Kok di abad ketujuh dibawa hidup-hidup ke sorga, di abad pertama dikatakan dia sudah dibunuh, disalibkan dan mati. Justru Kok jadi di abad ketujuh dia dibawa hidup-hidup ke sorga? Mana yang lebih kalian percayai Laskar? Ampi. Oke, baik. Ampi. Oke, Bang baik. Laskar, Bang Baik. Karen, Karyana. Iya. Mana kalian lebih percaya di abad yang duluan dengan abad yang ketujuh? Kalau abad yang Oke, baik. ketujuh itu Sudah? hanya copy paste, hanya Itu. ini. Oke, baik. Bang Lodi, Baik. Bang Lodi, Gimana Bang Ampi? Ibrani itu berbicara tentang keselamatan, tetapi rancangan dari
Sang Bapa yang Maha Kuasa, rancangan tentang Yesus itu dia harus mati, tapi kemudian Iya, betul. doa tadi Oke. diselamatkan ketika dia mati, itu diselamatkan dalam arti dibangkitkan. Makanya Bapa membangkitkan kembali Yesus untuk selamat Oke, dari berarti yang menginginkan Yesus mati terkutuk di kayu salib ini siapa? Bapa atau iblis? rancangan semula adalah Bapa. Bapa itu Dari rancangan Bapak, betul. semula. Betul. Dan Oke, dilaksanakan Bapa merancangan kematian, Bapa merancangan kematian Yesus di kayu salib. Sabar. Bapa merancangkan kematian Yesus di kayu salib, betul? iya, rancangan kematian Nubuatan. Yes, betul. Iya, dengar dulu. Selesaikan Rancangan kematian Yesus di kayu salib itu datang dari Bapa, betul? rancangan keselamatan lewat salib itu adalah rancangan semula untuk menyatakan manusia. Rancangan itu dari Bapa. Tetapi Rancangan kematian Yesus dengar dulu. Rancangan Yesus agar mati di kayu salib itu rancangan Bapa atau rancangan iblis? Jangan Bapak rancangan keselamatan manusia lewat salib itu adalah rancangan semula dari Bapa. Nah, yang melaksanakan penyaliban itu adalah si iblis lewat Yudas. Begitu. Oke. Rancangan Berarti iblis mengikuti Bapa untuk menyelesaikan rancangan Bapa. Betul? mengikuti Bapa. Sekarang begini. Anda mengatakan, sabar, dengar dulu Bang Ampi. Penjelasan saya itu menekankan tentang doa di Ibrani sana saja. Sekarang Abang harus memperjelas tentang siapakah yang diserupakan itu di dalam Islam. Begitu Abang harus memperkuat imanmu lewat Al-Quran. Bahwa memang benar-benar si Isa ini tidak disalib tetapi diserupakan. Abang harus menunjang dengan ayat-ayat lain yang memperkuat narasi Abang tentang apa dia tidak disalibkan tetapi diserupakan, karena di dalam Alkitab itu jelas bahwa Yesus disalibkan, mati dan bangkit pada hari Baik, ketiga. Anda mengatakan tadi jelas. Sabar ya Bu Dani, Pak Laskar, di-mute dulu saya sama Bang Ampi, ganti dulu ya Bang Ampi. Narasi yang sama, pertanyaan yang sama seperti Bang Laskar sama Bu Darni tadi. Saya ulangi sekali lagi sama Bang Ampi. Ya, ketika Bang Ampi mau lewat jembatan ketika ada orang yang lewat jembatan itu, siapa saja yang lewat jembatan itu pasti mati. Datanglah Bang Ampi mau lewat jembatan itu. Sabar. Saya sudah bilang tadi analogi yang sama, pertanyaan yang sama. Ya, datang Bang Ampi mau lewat jembatan itu. Iya, dengar dulu. Bang Ampi mau lewat jembatan itu. Nah, inilah Bang Ampi nih. Ganti-gantian kita ngomong, habis ini Anda yang menjelaskan itu iman Anda. Nah, ketika Bang Ampi mau lewat jembatan itu, Bang Ampi berdoa kepada Tuhan agar selamat dari kematian itu. Dan doa Bang Ampi didengar. Bang Ampi mati tidak kalau lewat jembatan itu? Analoginya enggak? Maksudnya doa saya. Jangan kau tertawa. Kau tidak bisa memperkuat argumenmu di dalam Al-Quran. Makanya kita tidak percaya sama Al-Quran. Karena iya, kami juga tidak menuntut kalian. Sabar dulu. Analoginya Bang. Sabar, dengar dulu. Baik, dengar dulu. Di dalam Al-Quran memperkuat narasimu bahwa Isa itu tidak disalibkan. Jangan kau bawa ke Bible, karena di Bible itu beda. Dia dikabulkan doanya, ia selamat daripada maut itu. Maut yang dia turun ke dalam maut itu, tetapi selamat kembali, diangkat karena didengar doanya. Begitu. Bukan dia tidak mati, dia masuk ke dalam alam maut tetapi diselamatkan. Begitu. Nah, kalau kau kasih analogi begitu, orang bisa mati,
orang bisa mati, orang bisa jatuh dari jembatan itu, tetapi dia bisa selamat. Kenapa? Karena Tuhan yang mengabulkan doanya. Begitu. Dia jatuh tetapi dia selamat. Bisa. Kenapa tidak bisa? Oke, Sama seperti sabar. Yesus toh. Perhatikan baik-baik ya. Mati sama seperti Iya, Yesus. sabar Bang Dia Laskar. diizinkan mati oleh Sabar. Tuhan, oleh Allah Bapanya di surga, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Gitu. Karena di situ ada karya penyelamatan Allah, tujuan Allah itu. Iya, sabar. Sabar satu-satu. Kita sambut dulu. Assalamualaikum, Papi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa apa ini bangkit? Iya. Oke, sabar ya. Izinkan Begini. saya bertanya Tadi lagi. Bang Ampi, diam dulu Bang Laskar, ganti-ganti dulu. Tadi Bang Ampi bilang, saya tidak percaya Al-Quran. Ya, Bang Ampi mengatakan, saya tidak percaya Al-Quran. Ketika kamu mau bernarasikan harus pakai Al-Quran. Bagaimana saya mau pakai Al-Quran sementara Bang Ampi sudah mengakui bahwa dia tidak percaya Al-Quran? Sabar dulu, sabar. Saya tadi katakan begini, kau karena tidak menjelaskan pakai Al-Quran, kami tidak akan mempercayainya karena kau harus memperkuat argumenmu bahwa Iya, dengar dulu Bang Perkuat Ampi. imanmu Dengar dari dulu. Alkitab. Kan kau bilang Iya, salah. dengar gitu. dulu. Saya tidak percaya Dengar Al-Quran. dulu. Kau salah. Dengar dulu. Kau salah Dengar pengertian. dulu. Dengar dulu baik-baik. Dengar dulu baik-baik. Baru kalian potong. Saya baru bicara A, kalian sudah Z. Sabar, diam dulu Bang Ampi ya. Diam dulu. Bagaimana ketika saya mau menjelaskan Al-Quran 30 juz kepada kalian yang tidak percaya Al-Quran? Itu satu poin. Sabar. Juga Ya. dengan kami, bagaimana Sabar. kami menerangkan Sabar Alkitab dulu. kalau kalian tidak percaya kepada Astagfirullahaladzim. Alkitab. Siapa? Sabar, dengar dulu baik-baik. Dengar dulu Bu Darni, baru kita masuk ke situ. Kan kita diskusi dua arah, ganti-gantian kan? Nah, bagaimana agar saya meyakinkan kepada kalian bahwa Yesus itu tidak mati? Apakah saya harus meyakinkan melalui Al-Quran? Sementara Iya dong, Al-Quran kalian Al-Quran tidak membawa. percaya. Karena Apakah tadi saya Isa tidak meyakinkan? mati. Ini Bu Darni juga, kenapa Bu Darni ini? Kenapa selalu potong-potong terguncang? Sekarang ketika saya mengatakan Isa Al-Masih tidak mati dengan berlandaskan dalil wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ya, itu kalian bantah. Sabar dulu. Bagaimana agar saya bisa meyakinkan kalian bahwa Yesus itu tidak mati? Ya harus melalui kitab kalian. Sementara di dalam kitab kalian, di dalam Ibrani 5 nomor 7 mengatakan Yesus berdoa agar minta selamat dari kematian, dan karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Ketika saya mengasih analogi, kalian semua menjawab bahwa kita tidak akan mati karena doa kita diterima. Begitu saya balik kepada Yesus, kalian mengatakan dia mati. Berarti di sini kalian ambigu. Tunggu. Berarti otak Ambil kalian dulu. terbalik. Dari Alkitab dulu. Dari Alkitab. Tunggu Pak Ampi. Di dalam Alkitab jelas di sini ada datanya Yesus disalib, ditangkap. Ya, ditangkap dulu, dibawa ke Pilatus, ya, diarak-arak dia, lalu disalibkan di bukit Golgota. Lalu dilihat disaksikan orang banyak, Yesus mati dan diturunkan. Di mana datanya? Dibawa ke dalam Data, kubur. woi. Sekarang Data. di Talmud Yahudi Data. Matius 26 ayat 47 Yesus ditangkap. Ayat 47 waktu Yesus masih berbicara, datanglah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama rombongan besar orang membawa pedang dan pentungan disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. 48 orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Ya, waktu si Judas berkhianat. Ayat 49, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Ia mencium dia, Yesus. Ayat 50, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ada di TKP. Kalian ada kayak gini ayat kalian? Mana ada? Kalau nggak kalian baca ini, mana tahu kalian sejarah Yesus disalib? Ayat 51. Tetapi seorang di antara mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu
kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. 53. Atau kau enggak atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Yahweh supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Bukan enggak bisa dia menghabisi semua tentara Romawi itu. Tapi kenapa dibiarkan Yesus? Itu nubuatan harus digenapi. Dia akan mati tersalib. Ayat 54. Amin. Ayat 54. Oh. Jika 54, jika begitu, manakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pantung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Yahweh dan kamu tidak menangkap aku," katanya. Ada kalian kayak gini? Ada kalian kayak gini dalilnya di TKP? Mana ada? Kalau nggak kalian baca ini nggak tahu kalian. Oke, Ayat izin 56. sedikit. Cukup. Belum. Kita sudah baca itu. Ini kan tentang data Cukup. bahwasanya Yesus Iya. ditangkap, disalib, mati. Iya. Kalian nanti buat data, jangan baca Alkitabku. Begini, Aduh, Bunda. silakan. Itu ayat. Masih banyak sebenarnya Izin ini. ya, teman-teman ya. Izin sedikit, Pak Ampi ya. Saya sabar dulu, Bang. ya. Sabar dulu Ampi, sabar dulu ganti-ganti. Saya sudah olah kejadian itu menurut PKP ya. Coba kita lihat kerancuan ayat itu. Yudas ya, niat Yudas membisikkan kepada Jangan kalian ambil di Alkitabku. Kalian jangan ambil di Alkitabku. Kalau di Alkitab sudah fix Yesus disalib dan mati. Iya, ini olah Udah ada TKP TKP-nya di loh. sini. Kenapa kalian lagi Sabar obrak-abrik? dulu, Ini enggak sabar. mana ini. Kalian ini Baca Al-Quran kejam. kalian membawa data Isa tak disalib. Ini olah TKP ini loh. Nah, Yudas kan itu memberitahukan kepada imam-imam kepala, siapa yang saya cium berarti itulah Yesus. Berarti Yesus tidak terkenal. Itu satu ya. Nah, kemudian orang-orang di situ tentara Romawi dan segerombolan orang-orang. Orang-orang itu siapa di situ? Orang-orang Yahudi. Masa dia tidak mengenal Yesus sehingga harus diberi tanda oleh Yudas? Berarti Yesus ini tidak terkenal. Gampang kok. Nah, pertanyaannya, Terkenal mau enggak? Yang jelas kenapa? di sini data di Alkitab kami Yesus ditangkap, disalib dan mati. Sabar dulu, Cari sekarang sabar. aku mau minta data di Al-Quran kalian seperti yang aku buat ini. Yang aku baca di Sabar. Alkitabku. Jangan kalian baca Alkitabku Sabar untuk membenarkan dulu. kitab kalian. tidak, karena Gimana kita kalian ini? menabrak. Berarti kalian nggak bertanggung jawab. Begini loh, itu kan olah TKP-nya. Sabar, Bang Ampi, sabar. Di situ segerombolan orang-orang. Orang-orang siapa itu? Ya orang-orang seputar Yerusalem itu. Berarti Yesus ini tidak terkenal sehingga Yudas harus memberi tanda kepada orang-orang itu bahwa itulah Yesus. Gampang kok. Kenapa Yudas berbisik kalau itu yang saya cium bahwa itulah Yesus? Berarti orang-orang tidak mengenal Yesus. Berarti selama ini Yesus di rumah saja. Dia tidak pernah keliling mengajar. Masa imam yang nggak kenal Yesus lalu harus memberi tanda? Coba rancunya di situ. Ya. Kemudian sabar dulu, sabar ya, sedikit lagi. Nah, kemudian kalian bilang disalib. Coba kita lihat Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku. Ini doa Yesus selalu didengarkan oleh Bapa. Pertanyaan yang timbul, doa Yesus seperti ini. Lalu ia maju sedikit, bersujud dan bersujud. Apa doanya? Ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Pertanyaan yang timbul di sini, doa Yesus diterima atau tidak? Mana data kalian Isa tak disalib? Mana data Sabar, kalian? Jangan baca dijawab Alkitabku. aja. Saya jawab. Biarlah cawan ini itu peristiwa besar ya, penyaliban ya, bukan kebangkitan lo ya. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan seperti yang kuhendaki. Pertanyaannya, doanya didengarkan atau tidak? Silakan. Doanya itu kan Yesus gini, Yesus kan mengalami pergumulan yang berat di Taman Getsemani. Dia sudah tahu bahwa dia akan menjadi korban penebusan dosa. Dia akan menjadi korban penebusan dosa. Dia harus mati di kayu salib. Dia sudah tahu itu, Yesus itu.
Kemudian dia berdoa kepada bapaknya supaya sekiranya cawan ini lalu daripadanya, karena pergumulan berat dia sebagai manusia, dalam kedagingannya sebagai manusia harus mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa dan kemudian harus mati. Dia berharap supaya cawan ini berlalu supaya Allah menyelamatkan dia. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ternyata kehendak Allah mau supaya Yesus mengalami itu, mengalami kematian. Karena ada tujuan Allah untuk karya penyelamatan manusia, bahwa Yesus harus mati di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Begitu. Jadi secara otomatis memang doa Yesus untuk dia selamat dari kayu salib itu tidak terjawab. Tetapi Tuhan menjawab doanya melalui keselamatannya, kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jangan kebangkitan. Itu dia berdoa supaya tidak disalib. Gimana sih kau ini? Iya. Ya itu tadi, karena itu tadi namanya kemanusiaannya dia 100% manusia juga. Dia mengalami pergumulan yang berat sampai dia mengalami pergumulan yang berat sampai seperti titik-titik darah mengalir dari dahinya. Itu pergumulan yang sangat berat. Begitu. Sehingga saya cuma mau tanya Bang Laskar, simpel pertanyaan saya di ayat itu, doanya dikabulkan atau tidak, didengarkan atau tidak? Silakan. Gampang kok. Doanya untuk selamat dari kayu salib, untuk tidak mengalami kematian, itu memang tidak terjawab oleh Allah. Tidak terjawab. Tepuk tangan. Iya, betul. Tetapi kemudian dia harus mengalami kematian. Karena begini, Yesus berkata bahwa biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Berarti di situ bahwa Yesus betul-betul bukan hanya berharap untuk dia diselamatkan dari kematian, tetapi biarlah kehendak Allah yang terjadi. Biarlah kehendak Allah yang terjadi. Kalau saya selamat, dia selamat. Kalau saya tidak melewati kematian, oke. Tapi kalaupun saya harus mati, berarti saya harus memikul salib ini. Dan kemudian ternyata ada rencangan Allah yang indah, yaitu dia harus menang, bangkit daripada kematian itu. Itulah tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia. Terjadi. Makanya iblis tertipu. Iblis pikir bahwa dia tidak menang karena Yesus mati. Ternyata Yesus mati betul, kau merasa menang. Ternyata pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan menang. Oke, sabar. Pertanyaan saya gampang abangku. Doanya didengarkan atau tidak? Tapi aneh. Doanya didengarkan atau tidak? Gitu aja, Bang. Didengarkan, dia selamat. Yesus tidak mati membusuk di sana. Kalau didengarkan berarti didengarkan, kan tidak bangkit disalib. Yesus, hidup kembali. Tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat dari maut Yesus. Logika kalian berpikir itu picik sekali ya. Kok picik? Ayo tuh. Laskar, Bang Darmi, Bu Darmi, Papi. Ya. Tapi pertanyaannya terkait terjemahan Al-Quran tentang Isa itu disalibkan atau dimati. Jangan dibawa ke Alkitab. Jadi ini Papi, kalau Papi selalu bernarasi terkait Alkitab, berarti Al-Quran ini, kenapa tadi saya bilang saya tidak mau percaya Al-Quran, karena kalian gaya menjelaskannya begini. Kalau kami bertanya, jelaskan pakai Al-Quran. Menjelaskan kok dari Alkitab. Beleng-beleng kan jadinya. Kalau di Al-Quran tadi Ampi sudah jelas dia diselamatkan oleh oleh Tuhannya. Selesai. Lalu disuruhkan, selesai. Tidak bertele-tele. Inilah. Mana datanya? Bertele-tele dong. Diserupakan dengan siapa, Papi Gembala? Mana datanya? Siapa diserupakan? Tidak penting. Tuhan itu masa nggak tahu Allah siapa diserupakan, dibingungkan umat itu? Oke, ini saya akan membingungkan Anda. Sabar ya, satu-satu kita supaya tidak ini ya, supaya kita tidak bingung ya. Allah Yesus disaksikan banyak orang, nggak bingung lagi kami umat Kristen, nggak ada nggak ada bingung kami ke penyalipan Yesus. Sabar. Kalian yang diserupakan sama siapa namanya? Mana datanya? Mana namanya? Siapa yang diserupakan? Ini datanya di sini. Fakta sejarah menyatakan bahwa banyak saksi hidup pada saat itu yang menyaksikan Yesus itu
siksa, dibunuh, disalibkan, kemudian Katanya, disalibkan. itu katanya. Fakta sejarah. Itu katanya. Bukan katanya, ini Mana ada? bukan, ini fakta sejarah. Sejarah juga mencatat itu, dan Mana sejarah ada? itu disusun oleh orang-orang juga yang tidak percaya. Ilmu Yahudi juga mengatakan Yesus itu dilacak, Yahudi bilang mati, dibunuh. Yesus di ya, ini Orang Yahudi juga, nggak tahu ya. Orang Yahudi Diam dulu. Saya nanya kepada kalian. Tetapi ia sabar, tergoncang kalian ya. Tetapi ia melepaskan Itu kainnya orang yang muda, lari dengan itu orang telanjang. muda yang lari yang meninggalkan kain Siapa ini? lenannya. Orang Siapa muda ini itu. namanya? Baca. Siapa Baca namanya? seterusnya. Itu nggak tahu aku Siapa itu. namanya? Siapa namanya? Itu Jawab. di kitab Orang apa muda itu? itu, orang muda itu, Orang muda itu siapa katanya di namanya? situ. Ih, siapa namanya? Kenapa orang ini mau ditangkap sementara Yesus sudah ditangkap di atas? Kenapa? Lalu semua murid Yesus sudah meninggalkan dia. jelas-jelas disalibkan di paku tangan kakinya. Sabar, itu maumu. Ada datanya ini, dengar lagi nih. Itu Dengar, maumu, sabar Ayat dulu ya. 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Sabar, demi sabar. Yahweh yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Yahweh atau tidak? Dia masih diadili. Ini ada datanya di Sabar. TKP. Kalian mana ada datanya kayak gini? Sabar dulu ya. Itu kitabnya, kitab berapa itu? Kitab apa itu? Sabar. Nah, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai kain lenan menutup badannya. Siapa berkain lenan? Nah, ya, mengikuti dia. Mereka hendak Orang muda menangkapnya. katanya di situ, orang muda. Lah, Yesus kan masih muda. Enggak ada Emang kecil Yesus kami sudah lagi. tua? Orang muda di atas. Turun ke Lah, emang ayat Yesus 51 tua? itu. Orang muda, Iya. ada orang muda. Enggak ada dibilang ada Yesus. Itu orang muda. Siapa orang muda ini? Garis Siapa terus orang bawah, muda? bawah. Ini Siapa? ada seorang muda. Siapa seorang muda ini? Siapa? Kalian inilah. Kalau enggak kalian baca Alkitab, kalian itu beleng-beleng tentang penyalipan Siapa Yesus. Nggak tahu seorang kalian. muda ini? Buka huruf Siapa? kalian tentang Jawab. penyalipan Yesus. Siapa seorang Orang muda yang muda ini. ditangkap? Baca ini Sabar. ada Ini seorang teman-teman muda. ya, sabar. Tapi itu kitab apa itu, Papi? Markus 14. Tapi itu Markus 14 ya. Nah, ini lihat teman-teman ya, rancunya ini ya, inilah asal bunyi ini ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan, berarti banyak orang nih, banyak orang. Masa orang-orang nggak kenal Yesus? Harus diberi tanda. Orang membawa pedang. Membawa Ayo. pedang dan pentung, pedang. disuruh. oleh imam-imam kepala ahli. Nah, saya nanya dulu, serombongan orang-orang ini, sabar dulu, sabar dulu, ini dulu. Nanti ini orang-orang siapa ini? Orang-orang Yahudi atau orang Yunani? Nih, berarti orang-orang Yahudi kan? Berarti dia sudah kenal Yesus. Masa harus dikasih tanda lagi? Oke ya. Ya para Pentung dan tentara itu kan disuruh. nggak tahu, tentara itu nggak kenal. Iya, tapi kan orang-orang di situ. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan. Nah, ini kan orang yang menyerahkan dia, Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Berarti orang-orang tidak ada yang kenal Yesus, berarti Yesus tidak terkenal. Orang yang kucium itulah dia. Ayo, coba. Berarti orang-orang di situ tidak ada yang kenal Yesus. Tapi kenapa kau tidak Berarti ini Yesus palsu. Kalau Yesus asli pastilah. Sabar. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus. Sabar dulu, sabar. Mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Sabar ya. Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka sabar dulu ya. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Sudah ditangkap Yesus ya. Ini sudah Ditangkap ya, Yesus. dengarkan. Terus. Sudah Tarik ditangkap terus. Yesus. Lalu apa urusannya dengan kenapa ini jauh yang mau kali? lari? Jangan dulu. Kenapa ini masih mau Ya, ditangkap? baca dulu di bawahnya Siapa tadi ini? kenapa terus lari ke sini. Ini kan lanjut. Tapi biar tahu Ya kan? kita alurnya coba, biar ya. tahu. Oke. Lalu semua murid itu Lalu meninggalkan semua dia. murid itu dan Berarti melarikan tidak ada diri. murid tersisa ya? Tidak ada. Habis semua. Itu, Iya di sekitar itu juga, maksudnya di sekitar Orang itu muda itu menjauh memang dari situ, bukan lari Apa ke urusannya ini Medan, orang muda mau ditangkap, bukan orang lari Yesus ke sudah Medan, ditangkap, bukan orang lari ke muda Siantar. itu,
Orang muda itu memang bukan murid Yesus yang 12 orang, tetapi dia anggap Ngapain mau pengikut, ditangkap pengikut. ini? Apa urusannya? Orang-orang tersangkanya udah ditangkap kok. Ngapain Yang ini mau ditangkap ditangkap? Iya, ini menjelaskan bahwa ada orang Ini papi Oh. ini Ini menjelaskan- logika papi ini terlalu sempit. Kalau Loh, kita kok? pengikut kan orang-orang yang mengikuti orang yang bersalah. Ya iyalah, ketika papi kan Islam. Papi kan Islam. ketika polisi datang gereja, larilah Begini saudaraku, apa urgennya orang muda ini mau ditangkap lagi sementara tersangkanya sudah Mana ditangkap? ada orang muda ditangkap? mungkin mau menjadi saksi. Ini kan mau ditangkap ini, kenapa dia lari? Kenapa dia lari? dia lari karena Ya larinya si Ah, anak ini, muda ini, itu ini, karena ini, di situ ini. di situ mereka Ini. itu karena ada datang tentara Romawi. memang Dia memang hendak begini. sabar. Dia mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Kenapa pula mau ditangkap ini anak muda ini sementara Nggak bisa Yesus sudah saja. ditangkap? Hendak kan belum ditangkap. Hendak kan belum ditangkap kan? Itu hendak mereka hendak. Sudah Mau, masih ditangkap. Sudah ditangkap di atas Yesus. Ini kan Yesus sudah ditangkap nih. Mau ditangkap, Tersangka. papi ini bagaimana sih? Loh, ini Yesus sudah ditangkap. Itu mengacaukan kita itu, Bapak Ampi. Dia itu mau menggurgari Alkitab kita ini itu. Loh ini Yesus Tenang aja. sudah ditangkap di Nggak akan 46. bisa. Tapi satu Yesus poin, sudah buat kita ditangkap. orang Kristen, kita Sabar harus dulu Ampir. Ya udah sekarang Yesus sudah ditangkap, jangan lagi ke orang muda. Kenapa kok Oke. orang muda? Kita sekarang bicara tentang Yesus. Apa Disalib. urusannya orang muda ini mau ditangkap? Apa urusannya? Ya apa hubungannya urusannya dengan kau ini? itu? Sekarang kita menekankan Berarti inilah yang dalilnya lari Yesus disalib. Yesus. Yesus yang lari. Dalil Yesus